Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat berjumpa kembali dengan Terapi Kasih Titi. Salam sehat, salam rizki melimpah dari berbagai arah, berkah, berkah, dan berkah. Sahabat Terapi Kasih di mana saja berada, alhamdulillah berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat insyaallah, dan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan dan keselamatan, kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari ini senantiasa mendapatkan kesuksesan lahirnya, batinnya, dunianya, dan akhiratnya. Amin Allahumma amin. Sahabat Terapi Kasih di mana saja berada yang insyaallah senantiasa semangat terus membuat hidup menjadi lebih semangat. Cinta dan kekasih. Semua orang pernah mencintai dan semua orang sudah pernah merasakan apa itu artinya cinta. Baik cinta seorang laki-laki kepada perempuan atau sebaliknya, baik cinta manusia kepada seluruh alam, tumbuhan, binatang, dan lain-lain. Kita akan membahas cinta itu dengan mencintai dan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Indah sekali apabila kita menjadi kekasih-kekasihnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kekasih dari Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak para sahabat, keluarganya, dan lain-lain juga menjadi para kekasih dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bicara cinta, ketika kita bicara kekasih, yang terpikirkan adalah orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kasih. Baik kita mencintai keluarga, anak, cucu, keturunan kita. Orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang kita kasih itu senantiasa kita sebut-sebut namanya. Kita mencintai istri, kita sebut-sebut nama beliau, nama istri kita. Begitu juga ketika orang belum menikah, apalagi sedang berpacaran, pasti senantiasa yang disebut adalah pacarnya. Disebut terus, mau makan ingat kamu, mau minum ingat kamu, mau tidur ingat kamu, mau apapun yang disebut. Cerita sama teman selalu menyebut namanya. Begitulah ketika orang jatuh cinta. Cinta kepada keluarga, kepada cucu. Saking cintanya kepada cucunya, kemana-mana yang diceritakan adalah cucunya. Sebentar-bentar cerita cucunya lagi, cucunya lagi. Itulah tanda rasa cinta, tanda rasa kasih dan sayang. Siapapun yang mencintai seseorang akan menyebut namanya. Bahkan ketika tertidurnya pun terkadang menyebut namanya. Oleh karena itu sahabat Terapi Kasih di mana saja berada. Begitu juga ketika kita menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, maka senantiasa menyebut namanya. Berzikir. Bedanya kalau sama manusia hanya menyebut namanya. Tapi ketika kita mencintai Allah, menyayanginya, dan menjadi kekasihnya, maka kita senantiasa menyebut nama Allah. Dengan apa? Dengan berzikir. Berzikrullah, menyebut nama Allah. Jadi ketika ada orang berzikir, menyebut nama Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, Allah, Allah,
baik di dalam hatinya, baik di dalam lisannya, baik ketika berbicara, baik ketika ngobrol, baik ketika apapun juga yang keluar dari mulutnya adalah Allah. Itu tandanya orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah. Senantiasa dekat dengan Allah itu tandanya mencintai Allah. Bukan cuma hanya lisannya, tapi amal perbuatannya juga senantiasa rindu dan senantiasa menjalankan semua perintah dari Allah dan menjauhi larangan dari Allah. Itulah tanda-tanda kekasih Allah. Jadi jangan heran apabila ada orang mencintai seseorang menyebut-nyebut namanya, itu bukan gila ya, tapi tergila-gila. Ya, begitu juga yang tergila-gila dengan Allah. Bukan gila, tapi tergila-gila. Ya, senantiasa berzikir, senantiasa menyebut nama Allah. Jadi jangan ketika banyak menyebut nama Allah, berzikrullah itu, jangan dikira orang tersebut sedang memarahi Allah, membentak Allah. Tapi saking rindunya, saking cintanya kepada Allah, maka dia menyebut nama Allah. Senantiasa menyebut nama Allah, senantiasa berzikir. Itulah para kekasih-kekasih Allah. Kemudian tanda kekasih-kekasih Allah itu adalah senantiasa berzikir. Ahli zikir itu kekasih Allah. Jadi kekasih Allah itu ahli zikir, bukan tukang debat, bukan tukang fitnah, bukan tukang mencaci, bukan tukang memaki, bukan tukang mencemooh, bukan jadi panitia surga dan neraka. Karena surga dan neraka itu hak prerogatifnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau merebut hak-hak Allah. Karena ada katanya dekat dengan Allah, ngomongnya dekat dengan Allah, tapi hari-harinya tukang berdebat, tukang bantah-bantahan, tukang saling mencela, tukang saling mencemooh. Ujung-ujungnya jadi panitia surga dan neraka. Ya. Bagi-bagi surga dan neraka, seakan-akan surga dan neraka dia yang menentukan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau memang dia kekasih Allah, dia dekat dengan Allah, senantiasa dekat dengan Allah, maka dia akan jadi ahli zikir karena senantiasa menyebut nama Allah. Bukan ahli debat, bukan tukang bantah-bantahan, bukan tukang caci maki, bukan tukang menyebar hoax dan lain-lain. Jadi sahabat terapi kasih di mana saja berada, yuk kita perbaiki diri kita. Jangan-jangan kita itu termasuk apa? Mari kita lihat diri kita. Apakah kita ini ahli zikir atau hanya tukang debat, hanya tukang bantah-bantahan? Oleh karena itu, kalau memang ada kekurangan di dalam diri kita, yuk kita perbaiki. Jangan sampai ngakunya kekasih Allah, ngakunya dekat dengan Allah, tapi tidak pernah dekat dengan Allah, tidak pernah menyebut namanya, tidak pernah berzikir, malah makin jauh karena sibuk berdebat, sibuk bantah-bantahan. Bagaimana sempat untuk berzikir, bagaimana mau dekat dengan Allah kalau sehari-harinya sibuk ngomongin orang, sibuk fitnah orang, sibuk berdebat, sibuk bantah-bantahan. Oleh karena itu, sahabat terapi kasih di mana saja berada, mudah-mudahan kita semua menjadi ahli-ahli zikir, menjadi para kekasih Allah dengan banyak berzikrullah. Berzikir itu banyak, dengan menyebut namanya, dengan membaca Quran, dengan banyak bersolawat, saking cintanya kepada Rasulullah juga banyak bersolawat. Kalau tadi berzikir saking cintanya kepada Allah, maka banyak berzikir. Tetapi kalau
kita mencintai sekaligus mencintai Rasulullah, maka kita banyak bersolawat. Makanya hiasi lisan ini dengan senantiasa bersolawat, hiasi lisan ini dengan selalu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita dan senantiasa Allah angkat kita semua menjadi kekasih-kekasihnya. Amin Allahumma amin. Sahabat terapi kasih di mana saja berada, pertemuan yang singkat ini tidak bisa panjang lebar, mudah-mudahan ada sedikit yang bisa kita simak sekaligus kita ambil hikmah dari dan manfaat dari semua ini. Mari kita sama-sama memohon kepada Allah, mohon ampunannya agar senantiasa kita dibebaskan dari segala kehilapan, kesalahan dan dosa-dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ya Rabbi, ampuni dosa kami dan ampuni dosa orang tua kami dan ampuni dosa guru-guru kami dan ampuni dosa saudara muslim kami, baik yang hidup atau sudah mati. Allahu ya Rabbi, curahkan rizki kami yang baik dan halal, berlimpah barokah, mudahkanlah cara untuk dapatkannya, tidak merisaukan hati dan pikiran, tidak memberatkan hamba beribadah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian pertemuan kita bersama Terapi Kasih TV. Salam terapi kasih, salam sehat, salam rizki melimpah dari berbagai arah, berkah, berkah, dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.